Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di penghujung tahun 2024 Masehi ini kita aktif kembali. Setelah beberapa hari kemarin, beberapa pekan kita libur karena banyak uzur, banyak kesibukan. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk kembali istighal bitta'allum wa dars, istighal untuk belajar ilmu agama, istighal ihya'i kalimatillah, ngurip-ngurip kalimati Gusti Allah, ngurip-ngurip syiar-syiar agama Islam, menghidupkan kembali. Karena agama Islam itu bisa tegak itu dengan dua hal, yaitu pertama dengan ilmu. Selama masih ada ilmu di muka bumi ini, maka di situ agama Islam masih ada. Tapi kalau ilmu itu sudah nggak ada, maka Islam hanya tinggal nama. Yang kedua adalah dengan jihad fisabilillah. Nah, kalau di suatu negara itu mayoritas muslim tidak mau berjihad, maka lama-lama di situ Islam juga akan hilang. Seperti yang terjadi di Andalusia atau di Spanyol. Nah, karena memang awalnya kemerosotan ilmu, kemudian krisis iman, lama-lama mereka ini menjadi hubbud dunya. Kemudian ketika diserang oleh kaum dari agama lain, semuanya takut mati. Akhirnya Spanyol menjadi negeri yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Islam bercokol hanya 500 tahun. 5 dekade. Jadi setelah itu merosot. Tidak ada jihad itu awalnya juga gara-gara nggak ada ilmu. Gara-gara umat Islam ini perhatiannya kepada ilmu agama merosot, karena ilmu agama ini sudah tidak dikuasai, lama-lama ibadahnya ini menjadi nggak sah. Kemudian ghirah terhadap agama juga berkurang. Nah, itu untuk kesempatan awal di video yang insya Allah ke 145 ya. Alhamdulillah, meskipun kemarin ini libur, tapi penonton kita juga bertambah. Awalnya video saya itu penontonnya tidak ada 100. Saya lihat loh ada 100 ya, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari dan kita video malam-malam kemarin dan juga khususnya malam ini. Semoga semuanya dijadikan ikhlas lillahi ta'ala. Kita mulai dengan kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan werwa sapa sira anna hadzal khisala, sak temene iki rupane pira-pira tingkah, minats salasi sangking perkara telu, min ummahati khaba'ithil qulubi, iku sangking piro-piro induke piro-piro keeleane piro-piro hati. Ketahuilah bahwa 3 sifat yang telah disebutkan dalam pertemuan yang kemarin, ya,
yaitu sombong, ujub, ya, dan hasud, ya. Riya, hasud, ujub, sombong, ya. Ini juga termasuk, ya. Itu merupakan induk dari beberapa keburukan-keburukan sifat hati. Walahalan niku kedue salas maghrosun utawi anggon tanduran utawa pokok wahidun ingkang siji. Wa huwa utawi maghros hubbud dunya iku cinta dunia. 3 sifat yang merupakan pangkal dari keburukan sifat-sifat hati itu sumbernya cuma satu. Sumbernya adalah cinta dunia. Nah, ulama-ulama kita itu sering mengingatkan, ya, hati-hati. Bahkan Rasulullah itu juga mengingatkan. Ya. Ada salah satu riwayat hadis yang artinya seperti ini. Bukan kekufuran, ya. Bukan kesyirikan yang ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Bukan. Ya. Jadi insya Allah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terbebas dari sifat syirik. Mayoritasnya itu tidak akan ada, ya, tidak akan ada penyakit syirik menjangkit apa mayoritas umat Islam itu tidak akan ada. Ya. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah ketika dunia itu dibuka kepada umat Islam, kemudian mereka lupa dengan akhirat. Itu, ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga peristiwa yang tadi saya sebut dalam pembukaan, yaitu takluknya Spanyol. Takluknya Islam di Spanyol itu kan awalnya gara-gara cinta dunia. Setelah Tariq bin Ziyad ini menaklukkan Spanyol, awalnya kan kerajaan Kristen. Ya. Takluk oleh Tariq bin Ziyad, kemudian Islam berkembang pesat. Nah, orang-orang yang tersingkir dari Spanyol, dari kota Andalusia itu yang tersingkir, dari Cordoba dan lain-lain, mereka semuanya ini kan pindah tempat ke hutan-hutan. Mereka menyimpan dendam, ya. Menyimpan dendam kepada umat Islam. Gara-gara Islam ini kita hidup ada di hutan, di tempat terpencil, ya. Hidup seperti monyet, ada di hutan, ya. Seperti binatang. Kemudian mereka ini berpikir, apa penyebabnya ini, ya? Umat Islam kok sulit dikalahkan, padahal senjata mereka ya seadanya, kok bisa menang, hebatnya. Setelah diteliti, karena umat Islam itu punya satu kitab yang luar biasa, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang Kristen ini ingin menjauhkan pemuda-pemuda Islam itu dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya. Akhirnya mereka ini membuat acara. Ya. Mereka ini membuat acara alat-alat musik. Ya. Membuat pentas-pentas seperti itu untuk menarik minat dari pemuda-pemuda Muslim. Bikin acara konser. Nah, ya. Kalau zaman sekarang ini ya konser-konser yang disukai oleh anak-anak muda itu yang kan musik apa? Musik rock gitu. Mereka buat seperti itu acara itu, musik-musikan. Makanya setelah kejadian Spanyol itu banyak ulama-ulama yang mengharamkan apa alat-alat musik seperti gitar dan lain-lain karena meniru mereka, dan gara-gara itu ya itu disebut alatul lahwi ya. Gara-gara itu mereka lupa dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak belajar lagi Al-Quran, minatnya terhadap agama Islam sudah berkurang. Sedikit demi sedikit terkikis. Nah, akhirnya mereka hatinya kosong dari
dari siraman-siraman rohani tentang akhirat, mereka menjadi cinta dunia. Inilah ya. Cinta dunia itu ra'su kulli khati'ah ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala kekurangan, dari segala kekeliruannya. Walidzalika lan krana mengkono-mengkono walaha maghrasun wahid. Qala ngendika sapa an-nabiyyu, sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane ngene, hubbud dunya utawi cinta dunia. Ra'su kulli khati'atin iku pokoke saben-saben kesalahan. Maka Nabi bersabda, karena memang sumber dari kesalahan, dari 3 sifat yang tercela itu satu, yaitu cinta dunia, maka Nabi itu sudah jauh-jauh mengingatkan ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Wa ma'a hadza lan sertane iki qala nabiyyu fad dunya mongko utawi dunia mazra'atun iku nggon tandur lil akhirati kedue akhirat. Tapi ya juga diingat ya, meskipun dunia cinta dunia itu segala pokok dari segala kesalahan, tapi dunia sebenarnya adalah tempat untuk menanam amal akhirat. Ya. Jadi dunia itu harus diarahkan untuk menunjang kehidupan akhirat kita. Bagaimana kita ini menggunakan dunia ini supaya mendapatkan ridho Allah. Faman mongko utawi sapane wong akhodha iku lamun ngalap sapa man minat dunia saking dunia biqadril darurati kelawan kadar darurat liyasta'ina supaya amrih gawe pitulungan sapa iki man biha kelawan dunia alal akhirati ing atase amal akhirat. Fad dunya mongko utawi dunia mazra'atuhu iku nggon tandure iman. Ya. Maka barang siapa yang mengambil dari dunia ini sekedar untuk menyambung hidup biar bisa beramal untuk amal akhirat, maka dunia ini bagi dia adalah mazra'atul akhirah ya. Lahan untuk mencari akhirat ya, memang orang kerja itu macam-macam modelnya ya. Kalau seperti wali-wali Allah ini ya, orang kerja dapat hasil pokok cukup untuk bekal ibadah sudah. Ya ada memang orang seperti itu ya. Siapa contohnya orang yang seperti ini? Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabatnya Rasulullah. Sulit kalau kita menirukan Abu Dzar Al-Ghifari itu. Beliau ini salah satu pedoman hidupnya ya. Kalau dapat rezeki ya, misalkan saya dapat rezeki, sawah saya panen, 10% adalah zakat untuk Allah. Kemudian 90% untuk kepentingan saya. Nah itu dalam agama kan seperti itu. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari dibalik. 10% kepentingan pribadi, 90% amal. Ya repot kalau gini.
Ya, enggak boleh ditiru ini kalau kalau enggak siap enggak boleh niru ini. Jadi kita beramal itu ya harus apa? Harus tahu diri. Kita harus tahu diri kita, kemampuannya seberapa ya. Jangan tiru-tiru Abu Dzar Al-Ghifari atau meniru Sayyidina Abi Bakrin ya. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu kan kalau ketika infak untuk perang Tabuk, beliau itu menginfakkan seluruh hartanya, walaupun sedikit. Ya, ada cerita memang pada waktu itu iuran perang Tabuk, Sayyidina Utsman bin Affan menyumbang 5.000 dinar. Berapa 5.000 dinar? Ya triliunan. Uang 1 dinarnya itu 4 gram. 4 gram emas 24 karat. Ya. Sekarang 23 karat saja harganya itu sekitar 1.400.000 per gram. Nah ini berapa? Triliunan nyumbang. Kemudian Sayyidina Umar juga banyak. Ketika mereka ini masuk ke dalam rumah Rasulullah kemudian memberikan uang sumbangan untuk perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar ini menyumbang hanya beberapa dinar. Hanya berapa ratus dirham bukan dinar. Lah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman merasa menang. Nah, kali ini kita menang musuh Abu Bakar. Jadi sahabat itu seperti itu, fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba supaya menjadi yang terdepan dalam urusan akhirat. Tapi Rasulullah tahu. Nah, dalam hati itu insya Allah Rasulullah itu bilang seperti ini, jangan merasa menang dulu musuh Abu Bakar. Akhirnya ditanya Sayyidina Utsman dengan Umar. Utsman, ya Rasulullah, ini berapa yang kamu keluarkan dari hartamu? Mereka berdua ini menjawab, ini separuh. Ya. Separuh dari harta kami ya Rasulullah, sudah kami berikan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ditanya, Abu Bakar ini berapa yang kamu berikan kepada saya? Semuanya Rasulullah. Akhirnya dua sahabat ini nangis semuanya. Dari dulu kok kalah, terus gak pernah menang. Luar biasa. Nah kita jangan tiru-tiru ya. Apalagi ada ceramah-ceramah itu sodako ya. Setiap kali ceramah pasti nyirik itu. Dapat sodako segini kemudian iming-imingnya dikembalikan 10 kali lipat itu. Ya 10 kali lipat itu jangan diharap ada di dunia, diharap di akhirat. Kalau di dunia ya kadang-kadang harapan kita itu tidak sesuai. Ada orang ya setelah dengar ceramah dari salah satu ustadz yang terkenal itu, sodako, akhirnya apa? Mobilnya diberikan. Dia ini berharap, waduh, nanti mobil saya yang saya punya Innova ini saya berikan, insya Allah ya, akan berubah menjadi Toyota Alphard. Nah ternyata enggak, ya, kan kecewa. Jadi ketika infak itu jangan jangan berharap dunia sudah. Ketika infak itu kita anggap saja membuang sampah, itu membuang kotoran atau membuang sampah itu sudah ketika kita sedekah. Nah, kita harapkan hasilnya nanti di akhirat bukan di dunia. Di dunia kadang-kadang gantinya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Orang tadi infak Toyota Innova berharap menjadi Toyota Alphard, ternyata yang diberikan Allah itu adalah keselamatan keluarganya. Kadang-kadang gitu balannya. Jadi jangan kalau infak fisabilillah itu jangan pakai matematika. Jangan matematika, jangan hitung-hitungan sama Allah ya. Nah, kan pemberian Allah itu lebih baik. Kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Tapi yang diberikan Allah itu lebih baik daripada yang kita inginkan sebenarnya itu. Nah, ini. Jadi orang kerja itu macam-macam. Ada yang modalnya kayak gini. Ada yang orang bekerja itu supaya apa? Supaya bisa menyenangkan orang lain. Bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga,
membahagiakan sekitar. Nah ini boleh ya seperti ini. Ada yang bekerja itu supaya dia ini kaya. Kalau kaya kan enak. Kalau kaya ini kan kita kelihatan mulia. Ya. Zaman sekarang itu kalau nggak kaya memang nggak didengarkan sama orang. Ada rapat itu ya. Bicara berapi-api. Alah, yang keluar cuma abab. Duit dong. Ya, orang-orang gitu bisa apa? Zaman sekarang ini ya. Nah, kalau supaya kaya kelihatan mulia, kemudian apa? Dia ini mensyukuri nikmat kekayaannya. Kalau seperti ini, ya kerja seperti ini boleh. Ya. Yang nggak boleh itu apa? At-takatsur. Ya. Memperbanyak harta, kepinginnya menjadi yang nomor satu, kepingin menjadi yang terkaya. Nah, kalau seperti ini haram, tidak boleh. Ini dicela oleh Allah dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Orang kerja terus supaya menjadi yang terkaya, supaya menjadi apa? Yang nomor satu. Di Lumajang saja, tidak boleh kayak gini. Apalagi kepingin terkaya se-Indonesia atau sedunia. Nah, seperti ini tidak boleh. Iya kalau keturutan. Kalau nggak keturutan kan luput. Ada orang angan-angannya itu ingin menjadi yang terkaya. Nah, dia kan dibatasi umur. Dia kepingin bekerja sampai bertahun-tahun supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lah umurnya kan berakhir kapan kan nggak ada yang tahu. Lah ini kenapa nggak boleh dalam Islam? Ya karena nanti dia berbuat apa supaya bekerja supaya kaya, otomatis amal untuk akhirat ini pasti kalah. Ya. Jadi orang itu harus tahu. Ya. Artinya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya. Kan ada apa makalah seperti itu. Entah ini hadis, entah ini dari sahabat. Ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kau esok tiada. Ini kan menjadi apa lagu dari grup Qasidah Nasyidaria ini. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Kan ada itu. Qasidah zaman kuno. Kita harus tahu ini artinya. Jangan sampai beranggapan karena kita hidup selamanya, maka bekerja sekeras-kerasnya untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya untuk hidup. Nah, kemudian beramal untuk akhirat seakan-akan besok mau mati. Jadi harus ngotot juga. Ngotot dunia dengan akhirat, ini tidak bisa. Ya. Karena dunia dengan akhirat itu hal yang berlawanan. Kalau ngotot dunia, akhiratnya pasti keteteran. Ngotot akhirat, dunianya pasti berkurang. Nah itu, kerja untuk dunia berkurang. Maksudnya apa makalah ini? Jadi ketika kita itu hidup selamanya, andaikan sekarang nggak dapat, besok saya masih hidup, aman. Sekarang saya kerja, ya tenang kok. Andaikan sekarang ini pekerjaan saya tidak selesai, besok masih ada waktu. Nah, itu artinya bukan bekerja terus-menerus supaya bisa kaya, numpuk-numpuk supaya nggak habis dimakan 7 turunan, bukan seperti itu. Lah kalau bekerja untuk akhirat, beramal untuk akhirat, ini kalau saya tidak sebanyak-banyaknya, besok saya sudah tidak ada kesempatan. Besok saya sudah mati. Apa bekal saya nanti di akhirat? Nah, itu ya. Harus tahu, jangan sampai salah mengartikan. Jadi kalau ada orang kerja yang at-takatsur seperti itu pasti sudah ya. Akhiratnya pasti kalah itu. Makanya dilarang ya. Waman utawi sapane wong aroda
iku lamun ngarepno sapa man ad-dunya ing dunya liyatana ama supaya enak-enakan sapa iki man biha kalawan dunya fat dunya mongko utawi dunia mahlakatuhu iku nggon kebinasaane iki man. Lah orang yang bekerja untuk dunia, orang yang bekerja di dunia ini supaya dia ini bisa hidup nyaman senyaman-nyamannya, supaya dia ini bisa nyaman dengan dunia, bisa merasa enak. Misalkan cita-citanya itu, kalau saya banyak uang, hari Sabtu mau ke Eropa, hari Ahad ke Afrika, kemudian jalan-jalan, kemudian touring kemana-mana, wah sekeliling dunia. Nah ini yang dilarang, tidak boleh, maka dunia itu akan menjadi tempat kebinasaannya. Fahadhihi mongko utawi iki keterangan nubdzatun iku cuplikan yasiratun ingkang didik mil zahiri ilmi taqwa saking zahiri ilmu taqwa wahia utawi hadhihi bidayatul hidayati iku kawitane hidayah fa in jarrabta mongko lamun nguji utawa njajal sapa sira biha kelawan bidayatil hidayah nafsaka ing awak dhewe sira wa tawa'ata lan nundukno sapa wa tawa'at lan tunduk apa nafsuka ka ing sira alaiha ing ngatasé bidayatil hidayah fa'alaika mongko netepono sapa sira bi kitabi Ihya'i Ulumiddin kelawan kitab Ihya Ulumiddin li ta'rifa supaya weruh sapa sira kaifiyatal wusuli ing carane tumeka ila batinit taqwa maring batine takwa ya. Kalau bidayatul hidayah ini kitab kecil ini ya. Yang dibahas adalah zahirnya takwa ya. Nah, kalau sudah mampu kita ini sudah menerapkan bidayatul hidayah itu untuk diri kita sendiri, kemudian diri kita ini sudah patuh pada arahan kitab bidayatul hidayah, maka jangan berhenti. Lanjutkan dengan kitab Ihya. Kitab Ihya ini, wow, Masya Allah ya. Ini kitab yang luar biasa ya, karya Imam Ghazali. Guru kami itu mengatakan ya, dawuh cagake pondok itu kitab Ihya katanya. Dawuh beliau ya, Mbah Maimun Zubair ya. Ada yang protes sebenarnya. Kok bisa cagake pondok itu kitab Ihya? Kok duduk Quran hadis saya katanya. Ada yang protes gitu. Ya karena apa? Ihya itu adalah makna dari Al-Quran. Jadi penjabaran Al-Quran itu ya, penjabaran ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu oleh Imam Ghazali ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lengkap itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya pernah membaca, kebetulan saya itu buka, di situ ada cara mendidik anak. Cara ibadah ada. Kemudian komplit pokoknya kitab Ihya itu ya. Tapi kitab Ihya ini di Saudi dilarang. Dilarang ya.
termasuk kitab yang mengandung hurufat entah apa itu, ya tidak usah didengarkan ya. Kita tidak usah berdebat dengan mereka ya. Karena mereka tidak pernah baca sebenarnya. Nyoba dibaca dulu ya, dibaca dulu, ditelaah ya, dipelajari ya. Nanti akan tahu kitab Ihya itu seperti apa ya. Pendidikan anak, ngajari anak mulai pendidikan dini ya, caranya seperti apa itu ada dalam kitab Ihya itu. Kemudian masalah apa itu, masalah benci kemaksiatan, orang mencintai, orang membenci, itu ada dalam kitab Ihya ya. Membenci harus karena Allah, jangan sampai membenci orangnya. Kalau membenci orangnya nanti ya, kata Imam Ghazali, suatu saat dia itu akan mengalami hal yang dialami oleh orang yang dibenci. Misalkan benci pada salah satu pelaku kriminal. Ada memang dulu itu pelaku kriminal di pondok itu ada. Yang dicuri itu nggak main-main ya. Sampai 5 juta. Tahun sekitar segitu ya, tahun 97. 5 juta 97 itu ya kalau dikurus zaman sekarang ya kira-kira ya sudah 25 juta atau lebih insya Allah ya. Wong dulu saya makan itu tahun 97. Harga nasi itu satu piring masih 150 rupiah. Pakai harta karun itu sudah kalau bayar. Lah sekarang berapa kali lipat ya. Ya mungkin sekitar 50 juta zaman dahulu. Saya kirimannya satu bulan itu 30.000. Yang 30.000 lah sekarang 30.000 ya untuk jajan 3 hari. Jadi lebih dari 10 kali lipat. Nggak main-main itu. Ketika ditangkap, kemudian diadili, ya, kemudian dipulangkan kepada orang tuanya. Nah, terus pengurus pondok itu ya matur sama orang tuanya, bilang, saya kesini tujuannya silaturahim Pak. Kemudian ada apa lagi? Ya termasuk memberitahu panjenengan bahwa putra panjenengan ini mencuri. Bapaknya nggak protes, nggak sampai bilang anak saya ini anak baik-baik, nggak mungkin ada salah tangkap, salah duga, apa buktinya? Enggak. Tapi bapaknya ini langsung, berapa yang dicuri? Sekitar 5 juta Pak. Saya bayar sekarang. Sambil menangis bapaknya. Pengurus heran ya. Kok bisa seperti ini? Cerita bapaknya ini. Saya dulu ya pengurus pondok kalian. Ternyata alumni. Terus dulu menjadi keamanan pondok. Pernah membenci salah satu santri yang menjadi pelaku kriminal pencurian. Lah membencinya keterlaluan bukan lillahi ta'ala. Ini pengakuan beliau. Nah itu sudah. Dia akan mengalami hal yang dialami oleh orang yang dibenci kalau tidak dia anaknya sebelum mati. Nah, itu di kitab Ihya Ulumuddin ada kayak gini ya. Memang kitab yang fenomenal, luar biasa Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ilmunya yang begitu luas. Ini didapat mayoritas itu tanpa guru. Tanpa didapat dari guru. Yang didapat dari guru sedikit. Ada komentar beliau ya. Yang didapat dari syekh itu sedikit itu. Yang didapat dari belajar dibanding dengan yang beliau dapat tanpa guru, tanpa belajar, itu ya lebih banyak ya. Lebih banyak yang tanpa guru dan tanpa belajar. Terus siapa gurunya? Yaitu pedomannya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa itu maka akan diajari langsung oleh Allah. Nah itu dapat ilmu laduni. Nah itu ya.
Masya Allah, luar biasa Imam Ghazali. Makanya dikatakan hujjatul Islam. Nah, kalau sudah belajar kitab Ihya, nanti kita akan tahu bagaimana caranya ya, usul pada takwa yang secara batin. Takwa hakiki itu seperti apa. Nah, ini. Fa'in ammarta mongko lamun ngeramekno sapa sira bittaqwa kelawan takwa batina qalbika ing jerone ati sira fa inda dzalika mongko ing dalem sandinge mengkono-mengkono ammarta bittaqwa tartafi'u dadi terangkat utawa dadi ilang al hujubu opo piro-piro hijab bainaka ing dalam antarane sira wa baina rabbika lan ing dalam antarane pangeran sira wa tangkashifu lan dadi tersingkap laka maring sira anwarul ma'arifi opo piro-piro cahayane piro-piro ma'rifat watang fajirulan dadi terpancar mingkol bika saking ati sira yanabiul hikami opo piro-piro sumbere piro-piro hikmah watat taldhihulan dadi jelas laka kedue sira asrarul mulki opo piro-piro rahasiane kerajaane Gusti Allah wal malakut lan alam malakut ya wayatayassaru lan dadi gampang laka kedue sira minal ulumi saking pira-pira ilmu ma opo perkara tastahqiru ingkang nganggap remeh sapa sira bihi kalawan ma hadhil uluma ing iki pira-pira ilmu al muhdatsata ingkang dianyari allati kang lam yakun ingkang ora ono laha kedue hadhil ulum zikrun opo penyebutan fi zamani sahabati ing dalam zamane sahabat radhiyallahu radhiya muga-muga ridho Allah sapa Allah anhum saking as-sahabah wattabi'ina lan piro-piro pengikuti sahabat. Nah ini ya seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau batin hati kita ini ya, atau dalam sanubari kita itu diramaikan dengan takwa, maka hijab atau penghalang kita dengan Allah itu akan hilang ya. Dan akan tersingkap beberapa cahaya-cahaya makrifat. Makrifat itu maksudnya kita itu akan bisa mengenal Allah sekenal-kenalnya ya. Akan lebih dekat kepada Allah dan akan muncul sumber-sumber hikmah ya, dalam hati sampai alam malakut terus kemudian kerajaan Allah ini akan terlihat semuanya. Kan pernah ada sahabat itu, ini cuma saya nggak hafal hadisnya ya, ketemu Nabi ya. Nabi bertanya ya, kaifa asbahta, saya lupa nama sahabatnya ya, kaifa asbahta ya fulan ya, kama qala Rasulullah. Kemudian beliau menjawab asbahtu mu'minan haqqan ya. Kata sahabat ini ketika ditanya oleh Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kabarmu pagi ini? Kaifa asbahta? Ya. Maka beliau ini menjawab asbahtu mu'minan haqqan.
saya benar-benar beriman, wahai Rasulullah. Kemudian dalam riwayat itu insya Allah kurang lebihnya seperti ini ya. Rasulullah bersabda lagi, walikulli syai'in haqiqatun wa ma haqiqatu imanuka. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Nah, kemudian hakikat imanmu itu seperti apa? Wah, jadi bukti imanmu yang memuncak. Ini kan sahabat ini imannya sudah sampai ke ubun-ubun, ini sudah memuncak betul itu imannya. Apa buktinya? Kemudian sahabat ini menjawab ya, saya kalau melihat langit itu seperti melihat arsy ya Allah. Saya seperti melihat arsy, kemudian saya seperti melihat ahli surga itu saling mengunjungi satu sama yang lain. Lah seperti itu, saling mengunjungi, ziarah dari surga ini ke surga yang lain. Nah ini kan luar biasa. Soalnya pandangan mata kita itu kan terhalang. Mana ada arsy ini ya? Mana? Nah itu sahabat sudah tahu, kelihatan itu ada arsy. Kemudian surga terlihat ya. Nah, memang kalau iman, kalau takwa itu sudah tertancap dalam hati akan seperti itu ya. Nah, contohnya wali-wali Allah ya. Wali-wali Allah ya, yang zamannya itu nggak jauh-jauh banget dari kita. Ini kan Yai Hamid. Yai Hamid Mbah Maimun. Wah itu luar biasa ya. Mbah Maimun ini pernah ada salah satu teman kami ya juga santri Lumajang ya. Salah satu alumni Mbah Maimun, ketika beliau ini minta nama untuk anak pertamanya yang lahir, datang ke sana, sowan. Apa yang dikatakan Mbah Maimun? Sing sabar Cung yo, sing sabar. Minta nama kok malah dijawab sing sabar. Yang sabar ya, yang sabar. Ada apa ini? Nah ternyata Mbah Maimun itu tahu rahasia takdirnya kawan saya ini. Insya Allah kawan saya anak Togom ya ini. Ini cerita dari ibunya ya. Nah, jadi anak pertamanya itu jatuh dari tempat tidur, kemudian cacat sampai meninggal. Belum sampai besar, ya tidak bisa apa-apa, ada di atas kasur terus sampai usia berapa itu entah 8 tahun kemudian wafat. Nah ini kok tahu ya? Ya memang kalau sudah takwa ya seperti itu ya. Kemudian Yai Hamid ini banyak saksinya, salah satunya itu bapak saya. Abah saya itu waktu sowan dengan paman ya. Dengan paman saya. Paman ini yang paling kecil ya. Dari 9 bersaudara, paman saya itu yang bungsu. Abah saya nomor 5, anak nomor 5 ya. Datang sowan Yai Hamid, ditunjuk sama Yai Hamid ya. Paman saya dituding ini kakaknya. Kemudian abah saya, ini adiknya. Kaget abah ini. Loh, saya yang kakak, Yai. Ini adik saya. Enggak, kamu adiknya, ini kakaknya, katanya. Tidak lama paman saya mati. Berarti sudah bisa tahu rahasia takdir ya. Kalau orang itu tahu sesuatu yang sudah terjadi, nggak menjamin dia wali. Ya. Sesuatu yang terjadi, misalkan dia itu tidak ada di situ pada waktu itu ya. Kadang-kadang kan ada orang itu yang bisa tahu ya. Misalkan tadi Mas Arif lewat Pancasila ya. Kemudian di situ ada apa di situ ya tadi? Mampir ke sini ya. Misalkan ini. Kalau begitu jangan kalau ada orang yang modelnya seperti ini, jangan lantas wali, keramat.
Waduh, bisa tahu saya di mana. Oh, jangan keburu-buru ya. Itu bisa saja jin yang memberi informasi. Tapi kalau sesuatu yang belum terjadi dia tahu, itu pasti wali sudah. Ya, pasti walinya Allah seperti itu. Ya seperti tadi ya Hamid itu ya. Dan wali-wali yang sudah takwa, ya, sudah takwanya sudah puncak itu, hatinya tidak pernah tidur. Karena apa? Wali itu kan orang yang paling kuat mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi zahiron wa batinan. Sunnah zahir dan sunnah batin. Sunnah zahir ya seperti biasa, ibadahnya kayak apa, akhlaknya seperti apa, itu sunnah zahir. Kalau sunnah batin, Nabi itu alim, berarti wali juga harus alim. Nah, itu. Nabi bertakwa, Nabi hatinya tidak pernah tidur, ya wali yang tidak tidur juga hatinya. Ya. Contoh dalam satu hadis ya, Nabi itu bangun tidur kemudian langsung ngimami sholat. Maka salah satu istrinya bertanya, bukankah Nabi tidur tadi? Kenapa nggak wudhu kok langsung ngimami sholat? Apa jawab beliau? Tanamu ainaya walayanamu qalbi. Au kama qala Rasulullah. Dua mataku memang terpejam, tapi hati itu tidak tidur. Lah Yai Hamid sama nggak tidur hatinya ya beliau ya. Ketika beliau itu mimpin tahlil, pas pembacaan tahlil itu la ilaha illallah biasanya itu dibaca sekitar 300 kali. La ilaha illallah bersama santri-santri. Baru dapat berapa, Yai Hamid tertidur. La ilaha illallah, tidur Yai Hamid. Santri-santri bingung, walah nanti bisa tembus 1000 ini. Lah yang mimpin tidur. Santri-santri la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Nah, takut Yai Hamid tidak bangun ya. Terus ya, sambil was-was santri itu. Ternyata di hitungan 300 dari tasbih santri, Yai Hamid langsung bangun. Langsung dihentikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah. Kapan ngitungnya tangannya tidak bergerak. Lah ini kalau sudah takwa tingkat tinggi modelnya seperti ini. Tapi takwa seperti ini ya memang nggak mudah untuk mendapatkannya. Ya paling tidak itu cara bertakwa pertama itu ya seperti yang diarahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tipis ini, kita harus banyak berpuasa. Kan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu supaya bertakwa. Lah kalau kita tidak banyak puasa kayaknya sulit itu mau bertakwa. Memang iya. Memang iya dah. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam ya. Nah, apalagi 2 bulan lagi kita akan puasa. Sekarang ini bulan Jumadil Akhirah sudah mau habis, pas tahun baru Masehi itu pas 1 Rajab. Ya, ini kan ketika kita berpuasa, mata kita itu pasti terjaga. Ya. Kalau kita memang benar-benar niat mau imanan wahtisaban ya, sesuai anjuran Rasulullah ketika berpuasa, mata kita itu akan enggan untuk bermaksiat. Mulut kita apalagi mau ghibah itu agak malas ya. Mau ngomong yang sembarangan agak malas. Pokoknya ketika berpuasa itu lebih baik nggak ngumpul sama kawan-kawan. Kalau ngumpul ada aja sudah yang diomong ya. Nah ini kan bab puasa sudah lewat. Nah itu pertama kita harus puasa dulu memang ya. Menjelang Ramadan ini training ya 1 bulan ya. Supaya ketika bulan Syawal dan seterusnya amal kita lebih baik daripada tahun sekarang ini ya, itu Masya Allah ya kalau orang bisa
tersingkap hijab dalam hatinya itu luar biasa nanti. Dan ilmu yang baru, ya ini ya, yang saya katakan tadi ya, akan kamu anggap mudah. Ilmu muhdatsah, ilmu yang dibuat baru, yang tidak pernah ada di zaman sahabat. Maksudnya ini bukan ilmu bid'ah lah ya, bukan ya. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Ilmu apa ini? Ya ilmu nahwu, sorof, fikih gitu. Nah, ilmu hadis ini zaman sahabat kan tidak ada itu memang. Ilmu tajwid tidak ada ya. Nah, ilmu-ilmu seperti ini akan kamu anggap gampang itu ya. Lah Imam Ghazali itu sebelum jadi sebelum dapat ilmu laduni ya sudah alim beliau ya. Nah, ketika beliau itu mendapatkan ilmu laduni ya, ilmu-ilmu yang didapat dari kitab-kitab itu semuanya saupil semuanya ini ada lebih banyak yang saya dapat dari Allah. Nah, memang ilmu Allah itu luar biasa banyak dibanding dengan ilmu kita. Ilmu manusia yang dikuasai oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ilmu manusia itu ibaratnya adalah air yang ada di ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut ya. Jarum ini dicelupkan ke dalam laut kemudian diangkat, kan ada airnya sedikit itu. Itu ilmu manusia seluruh dunia. Ilmu Allah adalah lautnya. Nah, gak ada apa-apanya. Nah ini Masya Allah ya. Terus bagaimana caranya Imam Ghazali dapat ilmu seperti itu? Itu ada kisahnya ini. Diceritakan oleh Yai Nawawi, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Awal Imam Ghazali itu mendapatkan ilmu laduni itu gara-gara adiknya. Adiknya pada waktu itu tidak pernah sholat jamaah dengan Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali ini malu. Ini punya adik kok tidak pernah jamaah dengan saya. Di pondoknya ini kan, wah saya ini tokoh masyarakat, saya ini ulama besar. Kenapa adik sendiri kok nggak diurus gitu. Takut seperti itu. Akhirnya bilang sama ibu, Bu, itu adik suruh jamaah dengan saya. Saya ini kan tokoh pemuka agama di sini. Kalau adik saya nggak jamaah dengan saya kan ya malu ya. Akhirnya adiknya dirayu. Mau jamaah. Lah ketika jamaah, di tengah-tengah sholat, mufarokoh. Loh, santri-santrinya rame. Syekh, tadi adik antum mufarokoh, ndak ikut jadi makmum lagi. Loh, kenapa? Iya, langsung didatangi itu adiknya. Kenapa, Dik? Kok tadi sampean mufarokoh? Kata adiknya, sholat antum batal, Mas. Kenapa batal? Sampean kena darah haid, katanya. Kaget Imam Ghazali. Oh, pada waktu sholat itu kepikiran masalah haid. Jadi nggak khusyuk ya. Yang dipikir pada waktu sholat itu adalah darah haid, ya. Ada permasalahan haid itu. Kaget. Masuk, subhanallah. Kamu kok bisa tahu ya? Kamu dapat ilmu ini dari mana? Ditunjukkan sama sama adiknya Imam Ghazali itu. Langsung saya mendapatkan ilmu ini dari Syekh Al-Utaki. Al-Utaki. Syekh Al-Utaki ini tidak kelihatan seperti kiai-kiai besar, seperti syekh-syekh besar itu enggak. Pekerjaannya itu adalah jahit sandal, tukang sandal. Tukang sandal-sandal yang sudah usang itu ya, memperbaiki sandal-sandal yang sudah kuno itu, sudah bekas itu, diperbaiki itu. Lah Imam Ghazali kan sudah kelihatan sebagai syekh yang alim ulama yang besar. Waduh, langsung didatangi itu ya.
datang, terus kemudian beliau berkata, saya ingin diajari ilmu yang kau ajarkan pada adik saya. Nah, katanya Syekh Al-Utaqi, ya, jangan, nanti kamu malu. Enggak, saya enggak akan malu ya. Ya sudah, kalau sampai enggak malu ya, harus nurut lah ya. Iya, nurut wis. Nah, sekarang Imam Ghazali ini disuruh untuk membersihkan halaman pondok. Kamu bersihkan itu sampah-sampah di situ itu, bersihkan semuanya, disapu. Ngambil sapu, nggak boleh, jangan pakai sapu, pakai tangan. Ya opor nyapu pakai tangan untuk dapat ilmu, saya rela, kata Imam Ghazali. Langsung diambil semuanya. Kemudian itu bersihkan itu septic tank, comberan, ya, tempat yang banyak kotoran manusia, itu banyak lumpur tinjanya, suruh membersihkan. Mau copot baju, baju gamisnya mau dicopot, nggak usah dicopot, masuk ya, masuk. Setelah itu langsung suruh pulang, udah pulang, nggak diajari apa-apa, suruh itu aja, langsung alim. Jadi kalau wali itu ya nggak repot mau mengajari ya. Mau ngajari orang itu nggak repot, tidak. Langsung sudah menguasai udah. Kalau saya bisa enak. Masya Allah. Jadi yang pada waktu itu kalau saya angen-angen betul itu yang dilakukan Imam Ghazali itu sirinya apa sebenarnya? Sirinya adalah beliau itu disuruh lebih tawaduk lagi. Namanya nguras comberan yang penuh dengan kotoran manusia itu kan kerjaan santri. Loh ini kiainya loh ya, yang turun. Pakai baju kebesaran lagi ya, baju ulamanya lagi. Jadi jangan merasa alim kamu sudah. Khidmah ya. Ladeni itu santri, bersihkan WC-nya. Kayak gitu ya. Masya Allah ya. Jadi kalau ada santri-santri khidmah di pondok itu memang barokahnya luar biasa ya. Asal dijalani dengan ikhlas. Kadang di pondok itu tidak kelihatan cemerlang masalah ilmunya. Tapi gara-gara barokah khidmah, pulang itu menjadi orang yang luar biasa. Futuhnya itu setelah keluar dari pondok, baru menjadi orang alim betul. Itu memang ada seperti itu. Terus ada salah satu wali itu. Wali ini ada yang meragukan kewaliannya. Jadi muridnya itu ada yang agak ingkar. Bener tak guru saya ini wali. Akhirnya diingkari oleh santrinya, ya marah. Kamu kok ingkar sama saya? Cari pemuda yang paling bejat di kota ini. Langsung dicari ya, pemuda Molimo. Molimo itu kan bahasa Jawa ya. Moh main, moh madon, moh maling. Jadi pemuda ini sudah melakukan dosa-dosa besar itu, mencuri, seluruh kriminalitas itu dilakukan semuanya. Mabuk-mabukan dan lain-lain sudah ya. Kemudian didatangkan sama syekh itu, dipegang ya. Dipandang seperti ini, seret. Langsung jadi alim, langsung jadi wali. Transfer. Nggak nutup. Wah, kalau seperti ini udah Masya luar biasa ya. Ya memang ada memang seperti itu transfer itu memang ada barokahnya itu ya. Seperti Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki ya. Beliau itu cepat menghafal Al-Quran gara-gara diludahi oleh gurunya, yaitu Syekh Hasan Masyad ya. Suruh buka mulut, kemudian meludah ke dalam mulutnya Sayyid Alawi. Langsung umur 10 tahun hafal Quran ya. Luar biasa ya.
Kalau di Indonesia ini kan apa 7 tahun, tapi kan ya nggak hafal apa nggak tahu artinya. Kalau di Timur Tengah, khususnya Sayyid Alawi, Imam Syafi'i, begitu hafal Quran ya hafal artinya, tahu tafsirnya sudah ya. Itu memang barokah seperti itu tuh ada ya. Nah, ini ilmu tanpa belajar, tapi dasarnya ya harus takwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah itu ya. Wa in kunta tatlubul ilma minal qil. Wa in kunta lan namun ana sapa sira tatlubu iku golek sapa sira al ilma ing ilmu minal qili saking qil qila wal qala lan qol wal qali lan qol wal mira ilan perdebatan wal jidali lan tegese perdebatan fama mongko buh gawe utawi apa suwiji-wiji a'dhama iku gedhekno apa mah musibataka ing musibah sira wa ma lan buh gawe utawi apa suwiji-wiji adwala iku dawa ta'abuka apa payah sira wama lan buh gawe utawi apa suwiji-wiji a'dhama iku agung khirmanuka apa terhalange sira kaling-kalingane sira wa khusranika lan kerugian sira fa'mal mongko amalo sira ma ing perkara mongko mergawe sapa sira ya kenek ya ma ing perkara syita kang karep sapa sira fa innad dunya mongko sak temene dunya